Terima kasih buat kehadiran-Mu sore ini ya Bapa. Kami sudah memuji Tuhan, Tuhan sudah dengar pujian penyembahan kami, dan tiba saatnya Tuhan berbicara bagi kami. Kami buka hati kami ya Tuhan, jamah kami, buat kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan sore ini bagi kami. Sehingga ketika kami tinggalkan tempat ini Tuhan, keadaan kami berbeda. Tuhan sudah pulihkan kami, Tuhan sudah sembuhkan kami, Tuhan sudah angkat kekhawatiran kami, Tuhan sudah angkat setiap ketakutan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap mendengar firman Tuhan berkata bersama, amin, haleluya. Saya belum suruh Bapak Ibu Saudara hidup. Sudah lama tak pernah kesini, sudah lupa ya. Percaya Yesus diberkati, badan sehat, umur panjang, mati masuk surga. Bisa? Percaya Yesus diberkati, badan sehat, umur panjang, mati masuk surga. Amin. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, kita baca sama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Silakan duduk. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan siang dan malam dalam hidup kita. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu Saudara, ada yang tidak pernah khawatir dalam hidup? Hah? Ada orang? Ada orang. Siapa yang dalam hidupnya nggak pernah khawatir tentang apapun? Kalau ada orang yang sharing sama saya, terus dia memuji dirinya sendiri dan berkata begitu, saya itu Pak orangnya nggak pernah khawatir. Wis pokoknya berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Preketek, pas semuanya lagi beres, ya kan? Ngomong yang seperti itu. Terus kemudian dia punya masalah, dia telepon lagi, dia sharing sama saya, terus dia ngomong lagi, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Jadi gak tahu khawatir, ya kan? Siapa yang hafal 10 hukum Allah? Ada perintah Tuhan buat kita. Ada? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, ya kan? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, kuduskanlah hari Sabat,
Terus jangan mengingini istri sesamamu, begitu kan? Milik orang lain kan termasuk istri di dalamnya, saudara, ya kan? Kira-kira kalau kita melanggar salah satu dari 10 perintah yang Allah itu, kita katakanlah kita mencuri, gelisah nggak dalam hati kita? Oh, seolah-olah kita sudah merasa Tuhan, aku ini berdosa banget gitu. Terus kita berdusta, kita bohong. Sampai ada orang Kristen yang punya sebutan gini, ada bohong putih, ada bohong hitam. Bohong putih itu adalah bohong untuk kebaikan. Kalau ayat bohong adalah bohong. Nah, ketika kita berbohong, pasti dalam hati kita juga ada rasa apa? Berdosa, ada rasa bersalah dalam hidup kita. Jangan mencuri, jangan berdusta. Apalagi kalau saudara sampai jangan berzina, bla bla bla, pasti ada rasa bersalah dalam diri kita. Cuma pertanyaannya sekarang, kalau saudara khawatir, ada rasa bersalah, terus kemudian ada yang menganalogkan begini, oh khawatir itu manusiawi Pak. Jari so, Yesus sendiri mengatakan apa? Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai, tentang apa yang kamu makan. Rasul Paulus berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun, about anything. Semuanya tidak boleh kita khawatirkan. Tapi jujur kita ini jadi orang percaya, anak Tuhan, yang mungkin kita puluhan tahun KTP kita agama Kristen, tapi dikit-dikit khawatir. Halo, saya tidak sedang mengkhotbah Anda, saya sedang mengkhotbah diri saya sendiri. Kita dengar apapun hari-hari ini ada alasan buat kita untuk apa? Khawatir. Dan jangan saudara kira Indonesia tengah baik-baik saja. Kita ada di satu negara yang hari ini mengkhawatirkan, bos. Sampai saya mikir begini, Indonesia itu apa sih kok melok-melok nyelokno Israel, ya kan? Misalnya Indonesia dibom Israel itu kira-kira ya apa gitu loh. Ya kan? Hari ini ada banyak yang membuat kita khawatir. Tapi dengan tegas apa yang sudah kita baca berkata begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Sudah begitu, sudah ada kata pun ditambahi juga. Itu kalau saudara belajar bahasa Indonesia, kalimat ini mengandung sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena sudah apapun ditambahi juga. Ngomong sama sebelahnya, lihat wajahnya, jangan khawatir ya. Tapi jangan ditambahi titik kau. Saya pelajari orang yang khawatir itu mudah terserang penyakit. Jadi kalau hari ini karena angin, karena hujan, moro-moro meriang, jangan-jangan kekhawatiran tengah melanda hidup Anda. Ya kan? Amsal 12 ayat yang ke-25 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Rugi ya orang khawatir itu. Terus yang kedua, orang yang khawatir itu wajahnya lebih tua daripada usianya. Ayo, boleh sebelahnya. Kira-kira siapa yang ada muda di sini? Saya itu sejak pertama kali diundang di sini sampai hari ini masih melihat AI itu setia, luar biasa. Tak pikir-pikir wajahnya kok pancet gitu ya. Tidak pernah khawatir ya AI. Gak seperti saya, ya kan? Rambut saya sudah putih semua. Dan sampai Tuhan Yesus datang gak akan saya semir. Karena firman Tuhan berkata, rambut putih adalah upah di jalan kebenaran. Jadi kita yang rambutnya putih, kita lebih benar daripada mereka yang hitam. Haleluya. Yang ketiga, orang itu kalau khawatir, gampang khawatir, itu sensi orangnya, gampang tersinggung.
Saya ngomong sama posting misalnya, langsung, mesti rasa-rasa. Terus nanti saya pindah lagi ngomong sama Pak Budi, langsung, pasti ngomongin kita. Padahal ya enggak. Karena apa? Gampang khawatir, sensitif sekali. Halo, di sini ada yang seperti itu? Enggak ada? Puji Tuhan. Tepuk tangan buat kita semua. Haleluya. Terima kasih buat pengakuannya. Haleluya. Yang keempat, orang yang khawatir itu selalu negatif thinking. Tidak pernah punya sesuatu yang positif yang dia pikirkan. Negatif terus. Nanti ada orang khotbah tentang perpuluhan, negatif terus yang dicerna di pikirannya, pendeta kok mau duit. Iya kan? Nanti kalau dengar khotbah tentang pengampunan, langsung dia mengkanter dirinya sendiri, ngomong enak sampean sih ngomong, gak melok ngelakoni. Iya kan? Terus nanti kalau dengar khotbah tentang kecewa, langsung dia membackup hatinya, terus bilang begini, memangnya situ berapa kali patah hati? Ini orang yang gampang khawatir. Dan hari ini saya mau memberikan 3 hal. Kenapa sih Tuhan melarang kita untuk khawatir? Setuju enggak? Khawatir itu dosa. Loh, rupanya saudara terbiasa dengan khawatir ya. Saya kasih tahu ya, kalau ada perintah jangan mencuri, jangan berdusta, waktu kita melanggar itu dosa enggak? Nah, sekarang ada perintah nih, jangan kamu khawatir, kita melanggar, dosa enggak? Ngomong sama saudaranya, khawatir itu dosa. Ngomong lagi begini, tak lihat, kamu lebih banyak dosanya karena kamu lebih banyak khawatir. Yang pertama, Mazmur 14 ayat yang pertama. Mazmur 14 ayat yang pertama. Ini alasan kenapa kita tidak boleh khawatir. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, garis bawah ya, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Jadi orang yang tidak pernah mengakui kalau Allah itu ada, itu bodoh, bebal. Saya pernah mengajar mahasiswa, dan kemudian mahasiswa ini ngomong sama saya begini, saya ini terlahir dari keluarga yang ateis. Papa mama saya tidak percaya Tuhan, makanya saya juga kalau nggak lihat, saya tidak percaya. Jadi kalau saya dengar sesuatu, tapi saya nggak pernah lihat, saya nggak percaya. Kalau pendeta khotbah tentang Tuhan, tapi saya belum pernah lihat Tuhan, saya nggak percaya Tuhan. Saya jawab dia begini, oh gampang, berarti kamu nggak punya otak. Terus dia agak marah gitu. Kok pendeta bilang begitu? Kamu bisa lihat otakmu? Kan nggak bisa, berarti kamu nggak punya otak. Orang yang nggak percaya Tuhan disebut apa? Bodoh. Hari ini saudara dan saya bisa ada di sini, masih hidup, masih bisa menikmati apapun yang Tuhan sediakan buat kita. Itu membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan itu ada. Tepuk tangan. Dia ada. Bangsa Israel keluar dari Mesir, minta air, sama Tuhan dikasih mata air. Minta daging dikasih burung puyuh. Minta makan dikasih roti yang dari surga, mana, yang sampai hari ini tidak ada pabrik roti yang bisa memproduksi seperti mana yang dimakan oleh bangsa Israel di padang gurun. Mungkin nanti kalau kita ketemu Tuhan, kita ada di surga, kita bisa ngomong sama malaikat atau ketemu sama Rasul Petrus. Pak Petrus, mananya itu yang mana toh? Ya kan, aku pengen mencicipi. Mungkin kita akan dikasih. Karena apa? Sudah di surga, itu produksi surga. Dan bangsa Israel tidak bisa melihat langsung Allah, tetapi penyertaan Allah, pertolongan Tuhan itu nyata buat Israel. Itu sudah cukup
punya Tuhan yang Tuhan kita ada. Amin. Ada, Maha hadir, Maha tahu, dan Maha mengerti. Ketika saya persiapkan khotbah ini, saya membaca sebuah kisah. Ada dua orang anak yang bermain layang-layang, dan karena angin yang begitu kencang, layang-layang itu putus dan ada di genteng rumah tetangganya. Dua orang anak ini bersedih. Bagaimana caranya layangan itu bisa turun kembali dan mereka bisa memainkan lagi. Dan saudara tahu apa yang dilakukan kedua anak ini? Anak ini sujud berdoa sampai mukanya ke tanah. Dia berkata, Lord help me. Terus mereka ulang. Dan hari itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Ada angin berhembus, layangan itu, saudara, layang-layang itu bisa jatuh tepat di depan mereka. Gak tepuk tangan, saudara. Saudara merasa orang layangan gitu. Berapa sih harganya? Kalau dia minta uang lagi kepada papanya bisa berikan. Tapi bagi saya, dari hal yang sepele ini kita belajar. Dia berdoa, dia berseru, Tuhan tolong aku. Dan layangan itu terjadi. Gak peduli bagaimana caranya, tetapi percayalah hari ini, kenapa Tuhan melarang kita untuk khawatir? Kenapa Tuhan berkata kepada kita jangan khawatir? Sebab Tuhan mau bilang buat kita, aku Tuhan yang ada dan aku Tuhan yang hidup. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, Mazmur 25 ayat yang ke-8. Mazmur 25 ayat yang ke-8. Tuhan itu apa? Baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Garis bawahi kalimat Tuhan itu baik. Kalau di dunia kita bisa punya pengalaman, punya orang tua yang mungkin menurut kita kurang baik. Tapi hari ini saya mau bilang, Tuhan kita, Dia adalah Bapa yang baik buat kita. Amin. Saya kasih contoh ya. Saya punya anak yang gak pernah tuh kalau minta uang terus tanya dulu sama saya, Papa punya duit? Gak pernah. Dia mau minta duit, ya minta aja. Anak saya yang laki-laki hari ini tidak ikut. Dia sedang latihan musik karena dia mau ikut lomba. Usianya sama seperti anak saya perempuan ini, 16 tahun. Dan mereka ini kompak dalam arti begini. Kalau mereka yang satu mau ke Alfa, yang cewek juga ikut. Yang cewek yang mau perlu sesuatu, yang cowok alasannya apa? Anter. Pak bagi duitnya 100.000. Buat beli apa? Oh dia bilang, oh aku pembersih muka aku habis. Ya sudah, berangkatlah mereka. Dan tiap kali pulang, dia selalu serahkan uang kembaliannya. Saudara ngerti susunya bilang, Romewu men. Tapi kan dia tidak pernah tuh merasa bagaimana susahnya papa mamaku ya. Enggak loh. Yang mereka tahu waktu aku perlu, aku ngomong sama papa, aku ngomong sama mama. Dan mereka orang tua yang baik. Saya mau bilang ya, orang tua di dunia aja baik. Masa kan kita nggak percaya bahwa Bapa kita adalah Bapa yang lebih baik daripada Bapa di dunia? Masa hanya karena doa kita hari ini belum dijawab, lalu kita berkata, kenapa Tuhan sembunyi dari aku? Kenapa Tuhan tak segera tolong aku? Katanya Tuhan
apapun yang jadi permohonan doa kita hari ini, dan kalau kita belum temukan jawaban, Dia tetap Bapa yang baik. Kalau hari ini ada yang berdoa untuk pasangan hidup dan sampai hari ini belum Tuhan jawab, dengar baik ya. Bukan berarti Tuhan gak ngerti, Dia tetap baik Tuhan. Sampai pada akhirnya ada pemuda yang ngomong begini, pendeta, di gereja sudah tidak ada lagi pendeta laki-laki yang menjadi idaman saya. Paulus, Lukas, Matius, semua sekolah Alkitab. Yang ada tetanggamu pendeta Jainal Abidin, selamat menderita teman, karena gelap dan terang tidak bisa bersatu. Menurut kita baik, tapi belum tentu itu yang terbaik dari Tuhan. Bapa di dunia bisa memberi yang baik buat kita, tapi Bapa kita yang di surga tidak pernah ngasih yang baik buat kita. Gak usah amin. Bapa kita di surga gak pernah ngasih yang baik buat kita, tapi Dia pasti kasih yang terbaik buat kita. Amin. Jangan buru-buru, tunggu waktunya Tuhan. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Ada pasangan suami istri yang minta didoakan, 5 tahun menikah, belum dikaruniai keturunan ilahi. Dan dia bilang ada masalah di suaminya. Maaf ya saya bilang, sperma suaminya kurang bermutu. Dan mereka akhirnya ikut program vitamin dari dokter kandungan. Terus kita berdoa dan berusaha, itu harus. Semula istrinya nangis-nangis dan berkata begini, ya sudah deh Pak, gak dikasih anak sama Tuhan ya gak apa-apa, saya akan adopsi aja. Tolong anterin Pak ke panti asuhan mana, saya bisa adopsi anak. Gak semudah itu kan Yusuf. Iya kan? Gak semudah itu. Kalau kamu menyerah, itu berarti kamu gak percaya. Buat apa juga berdoa? Mau percaya enggak? Terus suaminya kasih kode begini, ayo percaya Esther, pasti bisa. Si perempuannya noleh ke suaminya, pasti bisa ya apa? Bengmu lo gak bermutu. Dan hati mungkin dia bilang begitu saudara ya. Dalam Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi dokter mungkin itu tak mungkin, bagi dunia mungkin itu tak bisa. Saudara tahu, kami berdoanya jarak jauh. Dia ada di Sangital sana saudara. Kami di Surabaya. Tiap jam 4 pagi kami berdoa bersama dengan suami istri. Sebulan ya kita doa, sebulan. Dan dia memberi kabar kepada saya, Pak, istri saya positif. Dan kalau sudah begitu, Tuhan pasti kasih bonus. Sekarang sudah mau anak yang kedua. Yesus kita luar biasa. Amin. Dia Bapa yang baik. Oleh sebab itu hari ini, apapun yang kita hadapi, jangan khawatir ya. Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang baik. Dan yang ketiga, Mazmur 54 ayat yang keempat, ayat yang keempat atau ayat yang keenam di Alkitab saudara. Mazmur 54 ayat yang keempat atau ayat yang keenam. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Yang ketiga, alasan kenapa Tuhan melarang kita untuk khawatir, sebab kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Dia tak cuma sekedar mau. Hari ini kalau saudara punya persoalan, saudara datang kepada pendeta, saudara datang kepada Bapak Gembala, kita pasti berdoa.
Karena apa? Itu yang kita mau untuk bisa menolong saudara. Tapi belum tentu saya, belum tentu pendeta-pendeta, konselor-konselor itu mampu untuk menolong kita. Tapi kalau hari ini kita bawa masalah kita kepada Tuhan, kepada Bapa kita yang baik, dia gak cuma sekedar mau menolong, tapi dia juga mampu menolong kita. Siapa yang percaya sampai hari ini pertolongan Tuhan itu ya adalah terbukti dalam hidup kita. Amin. Tanggal 29 September saya diundang pelayanan di Gunung Kawi. Pelayanan. Jadi jangan saudara kira saya itu kesudian di Gunung Kawi. Saya belum pernah ke gereja ini. Jadi ibu pendeta ini tahu saya dari IG saya. Kemudian dia telepon saya, minta nomor WA saya, dan saya berkomunikasi dengan beliau. Terus dia bilang begini, saya rindu Pak, Bapak datang ke tempat kami. Puji Tuhan Bu, saya akan berdoa. Itu sejak bulan Juli sudah kami berdoa dan disepakati bulan September tanggal 29. Dan dia bilang begini, sekalian Pak, waktu Bapak datang kita buat KKR sekecamatan. Jadi hamba-hamba Tuhan yang ada di Bamak di situ sekecamatan kita kumpul. Terus saya tanya, ada berapa gembala? Ada 50 gembala Pak yang akan datang. Dan apa yang harus saya berikan buat mereka? Saudara ngerti, saya pelayanan tidak punya sponsor. Sponsor saya cuma BCA. Bank Sentral Allah, bukan Bank Sentral Asia, saudara. Sponsor saya BCA, Bank Sentral Allah. Dan dia bilang 50 gembala akan hadir. Dan biasanya kita harus bagi sembako. Saya nggak pernah ada proposal. Saya juga nggak pernah hubungi Ustaz, aku mau pelayanan. Sekalipun kalau tas saya ngomong, dia pasti nyumbang saya. Tapi enggak lah. Saya punya teman-teman yang bisa bantu saya, tapi saya enggak lah. Saya cuma mengandalkan BCA. Dan saya ngomong sama Bapak yang bisa tolong saya itu berkali-kali dia tolong saya. September loh saya baru pelayanan. 29 September saya baru pelayanan. Saudara boleh tanya istri saya. Seminggu yang lalu ada orang datang kepada saya. Dan istri saya telepon saya kok udah ngomong kalau ada orang mau kirim apa? Saya kaget. Ini ada orang kirim 10 dus mie sama 4 dus minyak goreng. Kak Amin, Kak tepuk tangan. Heran. Tuhan punya apa yang mereka perbuat. Bagi saya, kalau harus saksi panjang, itu membuktikan bahwa saya punya Bapak yang bisa tolong saya. Gak perlu saudara, saya harus ngemis, saya harus minta-minta. No, najis terlalu. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang bela. Tuhan yang tak mungkin mempermalukan. Hari ini saya juga bawa anak rohani saya. Ini lucu hari ini saudara. Hari ini lucu. Saya nggak sedih, tapi lucu bagi saya. Saya bawa mobil saya ke bengkel. Karena horor saudara. Jadi mobil saya ini sebelumnya seminggu yang lalu bunyinya jadi kayak saya pakai knalpot ini sudah kayak pakai knalpot yang gong-gong, padahal knalpotnya biasa tapi bunyinya bisa gitu. Apalagi kalau di jalan tol. Sabtu yang lalu saya bawa ke bengkel, diganti spare partnya. Keluar enggak apa-apa sudah. Tapi hari Minggu saya bawa pelayanan ke Mojokerto, hari Senin saya ke Kertosono. Ini sudah terjadi sesuatu yang horor sudah. Jadi anak saya bilang gini, mobil ini kok bunyinya kayak burung hantu ya, gitu saudara ya kan? Saya tadi langsung masukkan itu ke bengkel lagi, ke bengkel yang sama.
Dan waktu dibuka, nggak tahu kenapa orang baker ini melakukan kesalahan sehingga dratnya itu pecah, drat klakernya. Dan itu harus dibubutno dulu, dan alamat si putih ini harus opname, saudara, ya kan? Saya nggak sedih, saya telepon istri saya, ya si putih opname. Saya foto, saya kirim dia, nggak bisa ya. Sedangkan jam 4 kita harus berangkat. Terus kita naik apa? Ya wes lah, nanti diatur. Saya pulang dulu. Saya telepon Bos Stef. Nanti ini kalau aku datang naik Travelo, bisa nggak? Travelo itu apa ya? Ya semacam LF itu loh, gede, tuh. Oh bisa Pak, oke. Sudah, gampang lah. Iya kan? Saya mau khotbah tentang jangan khawatir, masa saya khawatir, ya kan? Sudah naik semua ini mereka. Sudah naik, saya pun sudah mau berangkat. Istri saya terakhir naik karena dia yang kunci pintu. Waktu istri saya naik, Travelo itu langsung terus saya ngomong sama istri saya, ya, nek iki kok ngomong nang kali asin aku isi ya, biar harus dilebokno ya kan. Saya nggak sampai lagi saudara. Telepon lagi ya. Kita sampai di sini. Tapi saya mau bilang, itu tidak mengurangi sukacita saya. Lo benar, bagi saya punya Tuhan yang bisa tolong saya. Amin. Hari ini nggak usah ngomong Tuhan, aku mesti begini. Sudah, jalani aja. Tuhan yang bisa tolong kok. Besok pagi saya pelayanan di Mojokerto, sorenya saya di Sidoarjo. Motor keloro karo gampang ya. Tapi saya berkata, Tuhan yang bisa tolong kok. Nggak perlu khawatir. Amin. Hari ini apa yang menjadi beban hidup saudara? Ada 3 hal yang Tuhan sudah bilang buat kita. Itu sudah cukup bagi kita tidak khawatir. Tuhan kita hidup. Dia bukan benda mati yang mungkin gak bisa dengar, gak bisa lihat, gak bisa merasa. Tapi Tuhan kita hidup. Dia mendengar, dia melihat, dan dia juga merasakan apa yang telah kita rasakan. Mungkin waktu kita datang sama Tuhan tak perlu panjang lebar kita ungkapkan persoalan kita. Hari ini siapa yang gak punya duit kakak? Duit kakak. Nanti selain kita foto ya bersama ya. Hari ini saya pelayanan di tengah-tengah konglomeratnya Surabaya. Munafik bukan nabi pikiran kotor ya kan. Waktu kita nggak punya duit, suruh ngomong aja sama bapak, Pak, aku nggak punya duit kok. Beres. Amin. Dia hidup, dia merasakan. Saudara susah, dia merasakan. Saudara nangis, dia ngerti. Bahkan satu-satunya Tuhan yang mengerti bahasa air mata itu cuma Tuhan Yesus kita. Dia Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak akan memberikan batu kepada anak-anaknya yang minta roti. Amin. Dia Tuhan yang maha tahu, Tuhan kita. Dan dia Tuhan yang sanggup menolong kita. Bukan cuma sekedar mau, tapi dia mampu menolong kita. Lalu ini apa yang menjadi kekalutan kita, dan itu bisa membuat kita khawatir, membuat kita takut. Mari kita belajar dari Raja Daud pernah berkata begini, waktu aku takut, aku percaya kepada 3 kali mustahil bisa terjadi di hidup kita kalau saudara tidak pernah percaya bahwa dia hidup. Saudara tidak pernah percaya bahwa dia baik. Saudara tidak pernah percaya bahwa dia itu penolong. Kita akan tetap ada dalam kekhawatiran. Tapi kalau hari ini kita ambil keputusan, aku mau percaya dia Tuhan yang tahu, dia Tuhan yang baik, dia juga Tuhan yang sanggup menolong. Kita temukan kemana? Terima kasih Tuhan buat sepenggal kebenaran firman yang kami terima hari ini. Ampuni kalau salah,
begitu agung. Kami takut, kami cemas. Tapi firman mau berkata, Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang peduli, Kau Tuhan yang mau menolong kami. Kami mau buang setiap kekhawatiran kami. Mari buka hati sama-sama. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Kita bagi berdiri sama-sama. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari buka hati. Yesus Tuhan, mulialah nama Yesus. Aku besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama Yesus. Allahku besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai kuasa-Nya tak pernah berubah. Dan percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Khawatirkan hidup saudara hari ini? Jangan cuma karena hamba Tuhan, tapi alami sendiri siapa Tuhan itu. Sampai hari ini dalam hidup saya tidak pernah meragukan Tuhan Yesus. Sekalipun saya berkata kepada saudara, sesuai dengan porsi kita masing-masing, kita bisa sampaikan kepada Tuhan hari ini, masalahku berat Tuhan, persoalanku banyak. Jangan izinkan kekhawatiran itu ada dalam hidup. Kalau kau sempat khawatir, sempat
aku cemas. Hari ini dengan baik, kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang hidup, Dia tetap Tuhan yang baik, Dia tetap Tuhan yang menolong. Saya berdoa kita mengalami Tuhan hari ini, mengalami pertolongan Tuhan hari ini. Apapun persoalan kita, mari buka tangan kita. Dia satu, Yesus satu. Tuhan melihat setiap kami mengangkat Tuhan. Angkat kekhawatiran kami, angkat ketakutan kami, Tuhan. Kami mau melihat Engkau yang lebih besar dari masalah kami. Kami mau melihat Engkau, Tuhan, lebih besar dari sakit kami. Dalam nama Yesus, Dia satu. Mari kita merenungkan sejenak firman malam yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Masih ada waktu. Mari kita sejenak merenungkan. Tuhan yang tahu hati kita, Tuhan yang tahu pikiran kita. Mari, apa yang menjadi kekhawatiranmu saat ini dan sampai saat ini? Kau terbebaskan oleh kekhawatiran itu. Mari malam ini nyatakan kepada Tuhan, pribadi lepas pribadi. Mari, jangan sia-siakan kesempatan yang indah ini. Tuhan mau melawat setiap kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita. Tuhan sayang kepada setiap umatnya. Satu menit, nyatakan kekhawatiran kepada Tuhan pada malam hari ini. Sakit penyakit kah? Ekonomi kah? Hubungan rumah tangga kah? Hubungan kau dengan Tuhan kah belum beres? Mungkin ada dosa yang kau sembunyi.